Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wasallim ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel Tombo Ati dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini dengan keadaan sehat. Bagi yang sudah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang masih sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian dipulihkan lebih sehat lagi, lebih berani lagi, lebih bahagia lagi, lebih tenang, lebih nyaman, lebih sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia, panjang umur insya Allah, Allahumma amin, dan bisa menjalankan ibadah dengan sempurna insya Allah dengan izin Allah. Sahabat Tombo Ati dimanapun berada, tak lupa juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menjadi anggota channel Tombo Ati maupun yang baru bergabung sampai saat ini, video yang ke-40 lebih ini ya, saya selalu mengajak diri pribadi saya untuk selalu berpikir positif, mengajak jiwa kita untuk melakukan hal-hal yang positif, mengajak jiwa kita untuk berbicara, menasihati diri kita untuk selalu optimis, untuk selalu semangat untuk menjalani kehidupan kita. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, saya memahami kalian semua yang sedang ansi atau yang sedang psikosomatis, yang masih banyak sensasinya. Ada sensasi kelayangan, ada sensasi berkunang-kunang, ada sensasi mata buram, ada yang sensasi jalan terasa bergoyang-goyang dan seperti tidak nyata atau ngambang, dan juga ada sensasi kepala terikat dan juga sensasi kedutan, bibir merasa gemetar dan telinga berdenging sampai ke leher kaku, leher mengganjal ke dada panas tembus sampai belakang sampai ke punggung. Ada yang tangannya masih kesemutan, kakinya masih kesemutan, buat jalan luar biasa. Kata orang ini orang kelihatan nggak sakit kok, rasanya sakit atau perasaan kita sakit, atau bagaimana kita merasa sakit. Dan juga masih psikosomatisnya tinggi atau ansinya tinggi, masih takut mati, takut orang meninggal, takut berita buruk, dengar burung takut dan lain sebagainya. Luar biasa. Bagi orang yang tidak mengalami, memang kita melihat kita itu seperti apa ya, Allah lebay, Allah apa laki-laki seperti itu. Meskipun lelaki ya teman-teman, kalau kena ansi psikosomatis, badannya besar, badannya kuat, menerima sakit ini belum tentu bisa menjalaninya. Tapi teman-teman, kalian itu terpilih, kita itu terpilih. Saya yang pernah mengalami 2 tahun kurang lebih itu ya, itu alhamdulillah rabbil alamin. Setelah saya sembuh, saya bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi sakit ini sehingga saya bisa berubah lebih baik lagi dari yang dulu. Insya Allah Engkau mengurangi dosa-dosaku. Meskipun aku masih berbuat dosa, meskipun aku masih kadang salah, kadang melakukan kesalahan, tapi dengan adanya sakit ini ya Allah, teguranmu ini sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini semua mudah-mudahan diriku semakin dewasa, diri kita semakin memahami, diri kita semakin sabar. Pasti kalian semakin sabar, karena mau tidak mau kalian dipaksa untuk sabar. Jadi kalian bisa berlatih untuk sabar, mau tidak mau. Dulu kalau misalnya kalian tidak sakit, disuruh sabar seperti ini nggak bisa. Adanya yang mungkin masih marah-marah, masih menuruti emosi, masih menuruti kemauan diri sendiri. Tapi dengan adanya sakit ini teman-teman, mau tidak mau kalian harus sabar. Mau tidak mau kalian harus terapi. Mau tidak mau kalian harus melaksanakan atau mengatur pola makannya dengan baik. Mau tidak mau harus mengatur pola pikirnya atau pikirannya kita tata dengan baik.
Mau tidak mau kita harus mengatur pola hidup sehat kita, mau berjemur, mau olahraga, mau makan makanan sehat, dan lain sebagainya. Mau tidak mau. Karena apa? Karena dituntut dengan adanya sakit. Dengan seperti itu, kita akan lebih baik lagi. Coba kalau kita tidak diberi sakit, kita ya semaunya kita. Mau begadang, mau sampai malam, makannya juga asal-asalan, kayak gitu. Tapi dengan adanya sakit ini semua harus diatur, pola makannya, pola pikirnya, pola hidup sehatnya, dan juga ditambah keyakinan kalian, tauhid kalian. Makanya saya menceritakan channel ini itu dari awal dengan nama channel Tombo Ati, dandani ati, istilah Jawanya gitu, dandani ati, tombo ati, obat hati. Itu untuk menata hati kita, menata hati kita. Hati kita tata. Dengan cara bagaimana? Coba kalian rasakan. Apapun yang kalian rasakan di waktu asam lambung naik atau kena penyakit lambung ini, kalian mesti banyak tergesa-gesanya. Mau makan tergesa-gesa, mau jalan tergesa-gesa, mau tidur tergesa-gesa, mau apa aja tergesa-gesa. Bahkan kalian mau tarik napas saja tergesa-gesa. Nah, coba itu atur, teman-teman. Dari video yang pertama, channel Tombo Ati ini, di situ sudah saya jelaskan maksud dan tujuan channel ini apa, untuk mendandani hati dan sebagainya. Lalu kalian sudah bisa menempatkan hatinya, sudah bisa menempatkan posisinya, insya Allah cepat sembuh. Makanya video terapinya itu setelah video ke-20 sana, saya baru menerangkan masalah pola makannya. Saya baru menerangkan masalah makan herbalnya apa yang saya makan dulu. Karena apa? Percuma misalnya kita menggunakan herbal apapun, kalau kalian belum dandani pikiran sama hatinya belum dibenerin, percuma mau makan obat apa saja. Kalian ke dokter mana saja saya tahu, kalian kemana saja nggak ada perubahannya. Tapi kalau kalian sudah dandani hatinya, dandani pikirannya sudah tepat, insya Allah dengan segera Allah akan menyembuhkan. Karena kalian sudah tidak ansi lagi, sudah tidak psikosomatis lagi. Jadi tenang. Nah, sudah bisa tenang, sudah bisa menempatkan. Saya itu harus menempatkan pikiran saya di sini. Saya itu harus menempatkan hati saya di sini. Saya itu siapa dan saya itu harus bagaimana. Saya hanya makhluk yang bisa menerima ketentuan Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Nyatanya, meskipun saya pinter, saya itu nggak bisa apa-apa. Seperti itu bagi yang pinter. Bagi yang sok tahu, bagi yang sok skeptis, saya tidak percaya ini, saya ini. Bagi yang sok ngeyel, bagi yang sok ini pemikir, pikirannya luar biasa. Saya salah satu orang yang pemikir, teman-teman, yang kritis. Misalnya saya bicara tentang agama, atau misalnya saya bicara tentang ini, saya kritis. Nah, ini seperti ini seperti ini, seperti itu. Tapi setelah diuji Allah seperti ini, saya jadi sadar, saya itu hanya makhluk. Saya nggak bisa apa-apa. Ternyata tanpa bantuan Allah, tanpa campur tangan Allah, kita itu tidak bisa apa-apa. Sedetik pun kita itu tidak bisa lepas dari Allah. Kita menarik nafas, memasukkan cahaya dari Allah, memasukkan nafas dari Allah. Kita mengeluarkannya dengan pelan-pelan, membuang dosa kita atau membuang penyakit kita. Dengan cara apa? Dari video sebelumnya ada meditasi, sudah saya jelaskan. Atur nafasnya, kita kelola agar kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Meditasinya, hipnoterapinya, di situ ada afirmasi yang kita masukkan ke alam bawah sadar kita. Alam sadar kita tahu, sok tahu bahkan. Alam sadar kita sok tahu dan tahu bahwasanya ini tuh tidak apa-apa. Kita bisa bilang seperti itu. Kamu tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Tapi alam bawah sadarnya sudah terkontaminasi. Seolah-olah kalian sakit. Seolah-olah kalian ada gangguan apa. Bahkan ada yang datang ke orang pintar, ini kena guna-guna. Setiap habis asar kalian kambuh seperti ini, seperti itu. Itu karena suhu di sore hari sudah mulai dingin. Kalian harus pakai jaket karena biasanya sore hari kumat. Gitu. Kalaupun ada gangguan jin, di situ sudah ada video ru'yahnya. Ru'yahnya harus bagaimana? Minimal kalian itu harus ru'yah sendiri, ru'yah mandiri. Apa yang harus dibaca sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kalau kalian hanya tergantung kepada hipnoterapi, tergantung kepada para peruqyah, tergantung kepada dokter, tergantung kepada orang lain, mau sampai kapan? Kalian kambuh lari ke ruqyah seperti saya dulu. Kalian kambuh lari ke UGD seperti saya dulu.
Kalian kambuh lari ke dokter, kalian kambuh lari ke ini, ke itu, ke ini. Mau sampai kapan? Memang bisa sembuh, kadang-kadang minum obatnya bisa sembuh, tapi nanti kambuh lagi. Memang bisa agak tenang sedikit. Kalau kalian tidak melakukan sendiri, perbentengan sendiri teman-teman, melakukan perbentengan sendiri, saya itu harus membentengi diri saya itu seperti apa. Sholat 5 waktunya bagi yang Islam harus dilaksanakan. Jangan sampai ditinggalkan. Kita harus berusaha mendekatkan diri pada Allah, kita harus ru'yah. Kita harus mengobati diri kita. Sebenarnya diri kita itu bisa mengobati dengan izin Allah. Kalian tidur, itu sel-selnya itu akan membenahi mana yang sakit, itu akan membenahi dirinya sendiri. Sebenarnya seperti itu. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran juga, wa nunazzilu minal Quran, diturunkan Al-Quran wahwa syifa sebagai obat, wahuda dan sebagai petunjuk lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Obat, bisa obat lahir, bisa obat batin. Kalian bisa menggunakan Al-Quran. Ya, Al-Quran seperti apa? Seperti ru'yah yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Dan kalian bisa mempraktekkan sendiri sambil mendengarkan suara saya. Dan saya selalu meru'yah jarak jauh untuk kalian dan untuk keluarga kami. Untuk keluarga channel Tombo Ati. Maka bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya menjadi anggota channel Tombo Ati. Anggota channel Tombo Ati itu yang sudah subscribe, mengikuti video ini, dan tekan tombol loncengnya supaya di saat kami mengajak kalian berzikir, di saat kami mengajak kalian berdoa, kalian mendapat informasi. Di saat saya memberi motivasi, kalian mendapat informasi dengan mengaktifkan tanda loncengnya di bawah ini. Subscribe di bawah ini. Kalian subscribe, tanda loncengnya diaktifkan. Saya selalu mendoakan tiap hari. Saya nggak menyebutkan si A, si B, si C karena ribuan toh. Saya menyebutkannya, semua anggota channel Tombo Ati kita doakan, Allahumma rabbana si'ati bil ba'sya iswi anta syafi la shifa'a la shifa'a wa shifa'a la yubadiru sakoma. Kita kirimkan Al-Fatihah, kita kirimkan doa-doa, kita kirimkan ayat-ayat ru'yah, dan itu syar'i, ada tuntunannya, Tibun Nabawi. Dan insya Allah saya punya guru, ada rujukannya, tidak hanya asal-asalan. Teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, pertama kali dari video-video yang saya upload itu mengajak kalian untuk mendandani hati, noto hati, pikirannya ditata. Saya itu hanya makhluk, Allah menentukan seperti ini, saya terima, terus ditempatkan. Saya itu hanya makhluk, Allah membuat seperti ini tuh saya terima, dan ini mungkin ujian dari Allah, seperti itu. Jadi tidak kita mentang-mentang, wah saya bisa berpikir, wah saya orang pintar, wah saya orang kuat, wah saya orang seperti ini. Nggak bisa seperti itu. Sekali lagi, orang-orang yang kuat, orang-orang yang pemikir, yang hebat-hebat, kalau kena ansi psikosomatis belum tentu kuat teman-teman. Jadi kalian dinasehati orang-orang yang tidak kena ansi dan psikosomatis, yang merasa kita tidak percaya. Loh kan orang tidak pernah mengalami seperti apa yang kita rasakan, kok bisa menasehati kita? Ya kita tidak percaya. Jadi kalau kalian tandanya mau sembuh itu ya sudah ketemu orang yang sudah mengalami. Seperti kalian ketemu saya ini, di channel ini, di video ini. Kalian akan tahu, wah ternyata channel Tombo Ati ini, Mas ini sudah pernah mengalaminya. Dan Alhamdulillah akhirnya sembuh. Wah ternyata bisa sembuh, sudah bisa makan lagi. Makan sambil bisa, ngopi sudah. Makan mie instan sudah juga. Tapi ya tidak boleh terus kita terus-terusan. Semua itu harus tidak boleh berlebihan kayak gitu. Cuman kalau kepingin aja kayak gitu. Cuman kalau kita ini nggak boleh berlebihan. Kita juga akan mengatur diri kita. Disiplin, silahkan disiplin. Bagi teman-temanku channel Tombo Ati, anggota channel Tombo Ati dimanapun berada, silahkan kalian sebar. Misalnya kalian terkena ansi psikosomatis yang keluarganya tidak tahu, kasih video saya ini. Contohnya, ini orang yang mengalami sakit seperti saya seperti ini. Nanti dia akan paham, keluarga kalian akan paham. Suruh mengikuti, nah seperti ini. Karena kalian butuh orang yang mengerti juga. Dan orang yang menghubungi saya, yang berkomentar, yang kasih saran, kasih masukan, saya selalu membalasnya. Di komentar ini saya selalu membalasnya. Saya selalu respect pada kalian. Karena saya gak punya maksud apa-apa. Intinya saya bermaksud untuk membantu kalian kembali sembuh dan bisa beribadah dengan nyaman, tenang, bahagia, sehingga sehat sempurna atas izin Allah. Kesehatan kalian menjaga kalian untuk tetap hidup dan panjang umur.
Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silahkan ulang-ulangi video saya. Di saat kalian panik, di saat kalian stres, kalian bisa melihat video saya, insya Allah menenangkan kalian. Karena sifatnya mengajak mendekatkan diri kepada Allah, mengajak kalian untuk tidak panik, untuk tenang, untuk laos, untuk mengikuti terapinya. Silahkan terapkan. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur, sampai bangun tidur lagi sampai tertidur selama 41 hari di video terapi sebelumnya sudah ada. Silahkan kalian lihat. Insya Allah akan membantu kalian. Mungkin teman-temanku channel Tombo Ati pada kesempatan hari ini sampai di sini dulu. Jangan bosan-bosan untuk berbuat baik dan menerima keadaan dan juga menerima ketentuan Allah, dan sabar, nikmati prosesnya, ikuti terapinya, nikmati prosesnya, rasakan hasilnya. Insya Allah Allah akan ijabah dan kalian akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kuat seperti saya, insya Allah. Dan doakan kami sekeluarga baik-baik saja, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila banyak salah saya mohon maaf. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.